Oke anak-anak, nah yang selanjutnya itu ada contoh lagu bertempo lambat. Nah perhatikan di bawah ini ya. Nah sama ya, seperti yang sudah ibu guru jelaskan tadi, ada Bagimu Negeri, Menghentikan Cipta, dan lagu Syukur ya. Nanti kalian bisa cari di internet. Oke, sekarang kita lanjut lagi materi selanjutnya. Nah sekarang kalian buka buku temanya. Jadi materi di buku LKS sudah selesai, kita tutup dulu ya. Nah, kita lanjut ke buku temanya ya. Kalian buka di halaman 102. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita masuk di pembelajaran yang kedua sama juga. Nah, di sini kita akan melihat tentang energi alternatif. Nah, perhatikan. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan tersebut. Nah, anak-anak di sini kita akan belajar ya, apakah energi alternatif ini bisa mengurangi kerusakan lingkungan kita. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa demikian? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, jadi anak-anak, di sini kita belajar tentang bagaimana cara kita mengurangi kerusakan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, salah satunya tadi dengan menghemat energi, ya. Nah, jadi anak-anak di sini ya. Nah, sebentar ya. Penggunaan energi alternatif tadi dia bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Nah, seperti yang sudah ibu guru jelaskan di pelajaran kemarin ya, bahwa minyak bumi ini adalah salah satu sumber alam atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, masih ada yang ingat kenapa ibu bilang seperti itu? Ya? Masih? Nah, itu karena minyak bumi itu ya sumber daya alamnya itu terbatas. Kemudian proses pembentukan minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun lamanya ya, baru minyak bumi ini bisa diproduksi ya. Jadi, tugas kita di sini adalah kita bisa menghemat ya, menghemat sumber energi ya sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber energi ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing atau kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menghemat energi yang kita pakai setiap harinya, ya. Nah, di sini ibu guru punya cerita tentang ayo hemat energi, ya. Nah, kalian bisa dengarkan ibu guru membacakan tentang cerita ayo hemat energi. Nah, ini dia ceritanya. Hari ini Udin dan teman-teman belajar sebentar ya, mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun lamanya. Seharusnya ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi listrik. Bahan bakar kendaraan dan air adalah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di halaman. Nah, ada yang terlewatkan tadi ya. Nah, ini dia.
Kalian bisa lihat ceritanya di halaman 102 ya. Nah, Ibu guru akan menjelaskan. Nah, ternyata butuh waktu yang sangat-sangat lama tadi ya, jutaan tahun lamanya. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai hemat energi. Nah, mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi, ya. Nah, itu tadi. Kemudian listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya energi yang dikonsumsi oleh warga sehari-hari. Nah, Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, sebentar ya. Ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, tetapi televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu salah satu hal yang bisa Edo lakukan, ya. Biasanya Edo lakukan di rumah, mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak warga masyarakat. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan saja, tetapi juga harus menghemat pemakaian tersebut, ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan, ini adalah contoh tadi. Nah, kemudian Lani juga ingat bahwa ibunya selalu mengendarai motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Empok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu berhemat. Bahan bakar motor. Nah, jadi untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi, ya. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak dan mereka untuk sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat bagi warga, ya. Nah, anak-anak itu tadi ya tentang cerita Ayo Hemat Energi di halaman 102. Ya, jadi ini adalah cerita Udin dan Siti. Jadi di sini ada dua kebiasaan yang sering dilakukan oleh keluarga Udin dan keluarga Siti, ya. Nah, di keluarga Udin tadi kita sudah mendengar bahwa setiap hari ya keluarga Udin selalu menyalakan televisi, ada atau tidak ada orang yang menontonnya, ya. Nah, kemudian di keluarga Siti kita juga melihat bahwa seorang ibu atau ibu Siti tadi selalu menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor, ya, ketika melakukan aktivitas, baik itu di luar misalnya jauh dari rumah ataupun dekat, ya. Jadi ibu Siti selalu menggunakan sepeda motor ketika ia melakukan aktivitas di luar rumah, baik itu jarak tempuhnya dekat ataupun yang jauh, ya. Nah, jadi ini adalah dua kebiasaan yang sering dilakukan oleh keluarga Udin dan keluarga Siti, ya. Jadi di sini mereka melakukan kebiasaan yang bisa menimbulkan bisa menimbulkan pemborosan terhadap sumber energi yang kita gunakan setiap harinya, ya. Jadi di sini Udin dan Siti memiliki inisiatif atau memiliki ide bagaimana cara mereka untuk mengingatkan anggota keluarga mereka masing-masing untuk menghemat energi.